Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif Asy-Syaikh Ibnul Qayyim wa julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal arsy. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu berusaha untuk meluruskan pemahaman tentang khosois Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian orang memahami bahwasanya khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada antara kufur dan iman. Padahal yang hakikat seperti halnya yang sudah diterangkan oleh para ulama, lebih-lebih ulama muhaditsin, bahwasanya khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berputar antara sahih wal khata, antara salah dan benar, antara hadisnya sahih, antara hadisnya dhaif dan sahih, atau bahkan yang lainnya. Dan itu tidak dipermasalahkan menurut mereka, sehingga mereka itu bertoleran dalam masalah ini, tidak mengharuskan hadis-hadis yang meriwayatkan khosois Nabi, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus sahih. Tidak, mereka tidak mensyaratkan itu, asalkan itu hadis dan tidak maudhu maka boleh diriwayatkan. Sehingga para ulama, lebih-lebih ulama muhaditsin, memandang bahwasanya boleh meriwayatkan hadis-hadis tersebut, dan mereka menghukumi bukan masuk dalam lingkup iman dan kufur seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Nah, kemudian beliau sebelumnya itu menjelaskan tentang khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, dan ada beberapa cerita yang sudah dinukil oleh beliau terkait khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga khosois atau karomat yang kedudukannya sama dengan khosois secara periwayatan hadisnya, tidak disyaratkan harus sahih. Dan beliau menjelaskan beberapa cerita dari salafun salih, dari kalangan sahabat dan juga tabi'in. Nah, di antara dari khosois itu adalah julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal arsy, yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnul Qayyim. Kenapa di sini menukil dari Syekh Ibnul Qayyim? Maka antum tahu sendiri ya. Kalian tahu sendiri kenapa di sini menukil dari Syekh Ibnul Qayyim, tidak dari Ibnu Hajar, tidak dari Imam Nawawi. Karena kedudukan Syekh Ibnul Qayyim pada mereka, Masya Allah, luar biasa, imam, pemimpin. Jadi sesuai dengan tujuan dari kitab ini. Dan kitab ini ingin ditujukan kepada siapa? Nah, pada mereka yang suka dan sangat mengikuti kepada Syekh Ibnul Qayyim. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ibnul Qayyim wa julusun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-arsy. Syekh Ibnul Qayyim dan masalah duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas arsy. Nah, ini adalah bentuk khosois atau keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau itu duduk di atas arsy. Jadi beliau musannif mendatangkan cerita ini atau hadis ini sebagai dalil, pengambilan dalil bahwasanya khosois Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini boleh diriwayatkan walaupun hadisnya tidak sahih, Wa qad naqala al-Imam al-Allamatu Syekhul Islam Ibnul Qayyim khususiyatan ajibatan gharibatan.
Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnul Qayyim menukil satu khususiyah yang ajib dan asing, wa'azaha ila kathirin min a'immatis salafi radhiyallahu anhum, dan bahkan beliau menisbatkannya kepada banyak dari kalangan imam-imam salaf radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan bahwasanya ini hadis, ini riwayat datangnya dari para a'immah salafun salih. Wahiyah, apa bentuk khususiyahnya? Wahiyah qauluhu, yaitu adalah perkataan beliau Ibnul Qayyim, faidatun qala al-qadi sannafa al-Marwazi kitaban fi fadilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu faidah. Al-Qadi berkata bahwasanya Al-Imam Al-Marwazi menulis sebuah kitab tentang khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fihi iq'adahu 'ala al-'arsy. Dan beliau Al-Imam Al-Marwazi menyebutkan di dalamnya, di dalam kitab tersebut, tentang duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy. Qala al-qadi, qadi tersebut berkata, wa huwa qaulu Abi Dawud, di mana pendapat tersebut juga merupakan perkataan atau pendapat Abi Dawud, wa Ahmad ibn Asram, juga Imam Ahmad ibn Asram, wa Yahya ibn Abi Talib, wa Abi Bakr ibn Hammad, wa Abi Ja'far ad-Dimashqi, wa Iyash ad-Duri, wa Ishaqu ibn Rahuyah, wa Abdul Wahhab al-Warraq, wa Ibrahim al-Asbahani, wa Ibrahim al-Harbi, wa Harun bin Ma'ruf, wa Muhammad ibn Ismail as-Sulami, wa Muhammad ibn Mus'ab al-Abid, wa Abi Bakr ibn Sadaqah, wa Muhammad ibn Bishr ibn Sharik, wa Abi Qilabah, wa Ali ibn Sahal, wa Abi Abdullah ibn Abdul Nur, wa Abi Ubaid, wal Hasan ibn Fadl, wa Harun ibn al-Abbas al-Hashimi, wa Ismailu ibn Ibrahim al-Hashimi, wa Muhammad ibn Imran al-Farisi al-Zahid, wa Muhammad ibn Yunus al-Basri, wa Abdullah ibn al-Imam Ahmad wal-Marwazi, wa Bishr al-Hafi, intaha. Jadi pendapat ini bukan hanya pendapat beliau saja, tapi pendapat mereka yang namanya sudah disebutkan tadi satu persatu. Qala Syekh Ibnul Qayyim, qultu, ini komentar beliau. Qultu, yang berkata, saya berkata. Siapa yang berkata? Syekh Ibnul Qayyim. Wa huwa qaul Ibnu Jarir At-Tabari wa imamu haula'i kulluhum mujahidun, imamut tafsir. Jadi kata Syekh Ibnul Qayyim, di mana pendapat tersebut juga pendapat dari mufassir, seorang mufassir Ibnu Jarir At-Tabari, dan imam mereka semua, wa imamu haula'i kulluhum mujahid, imam mujahid. Mana mujahid ini adalah imamut tafsir. Wa huwa qaulu Abil Hasan Ad-Daruqutni, dan juga merupakan perkataan Abil Hasan Ad-Daruqutni. Wa min syi'rihi fihi, di antara syair beliau tentang masalah tersebut adalah haditsus syafa'ati an Ahmadin ila Ahmadil Mustafa musnaduhu. Di sebagian redaksi nusniduhu, bukan musnaduhu, tapi yang di sini musnaduhu. Haditsus syafa'ati an Ahmad ila Ahmadil Mustafa musnaduhu. Haditsus syafa'ah, hadis syafa'ah, an Ahmad, dari Ahmad sampai ke Ahmad al-Mustafa, musnaduhu, sanadnya. Wa jaa hadithun bi'iq'adihi 'alal 'arsy aidan fala najhaduhu, dan telah datang juga hadis tentang duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal 'arsy, di atas arsy. Fala najhaduhu, maka kami tidak mengingkarinya. Amirul hadits ala wajhihi wala
tudkhilu fihi ma yufsiduhu. Jalankanlah hadis sebagaimana adanya dan jangan kalian masukkan sesuatu yang merusaknya. Wala tunkiru annahu qa'idun wala tunkiru annahu yuq'iduhu. Dan jangan kalian ingkari bahwa beliau itu duduk, dan jangan pula kalian ingkari bahwa beliau didudukkan. Nah, jadi ini semua menerangkan tentang khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada intinya adalah kalau khosois Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh sebagian orang disalahpahami itu harus diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, hadis yang sahih, itu tidak benar kata beliau. Khosois itu lebih ringan daripada halal haram ya. Khosois, karomat, manaqib, sirah itu boleh diriwayatkan apapun bentuk hadisnya, yang penting bukan maudhu. Mau hadisnya sahih, hasan, dhaif, munkar, syadz, mu'dhal ila akhirih, itu semuanya boleh. Ini tujuan beliau menukil khosois ini, terus pendapat-pendapat dari imam-imam yang sudah disebutkan tadi. Thumma qala al-musannifu kashful qina' wa khosais ajibah. Kashful Qina ini adalah nama kitab yang dikarang oleh Al-Faqih Al-Allama Asy-Syaikh Mansur ibn Yunus Al-Bahuti. Wa khasais ajibah, kemudian di Kashful Qina ini akan juga disebutkan beberapa khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang aneh, yang ajib. ذكر الفقيه العلامة الشيخ منصور ابن يونس البهوتي في كتابه كشف القناع. Beliau Al-Faqih Al-Allamah Asy-Syaikh Mansur ibn Yunus Al-Bahuti dalam kitabnya Kashful Qina akan menyebutkan jumlatan min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Allamah Asy-Syaikh Mansur ini akan menyebutkan sejumlah keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya ini, dalam kitab Kashful Qina, di mana khasais yang disebutkan, yang akan disebutkan oleh beliau Syekh Mansur ini, qad yastaghribuha katsirun mimman yaqsuru aqluhu an fahmi hadhihi al-usuli wasti'abi tilkal qawaidi. Di mana khasais yang disebutkan oleh Syekh Mansur ibn Yunus Al-Bahuti dalam kitabnya Kashful Qina ini mungkin dianggap aneh oleh banyak orang yang akalnya pendek dan memahami usul-usul ini tidak bisa. Jadi khasais yang disebutkan oleh beliau ini banyak orang-orang yang tidak paham, yang akalnya pendek dalam memahami usul-usul dan isti'ab, menyerap kaidah-kaidah itu. Qasrul faham, pemahamannya pendek, ya, tidak terlalu kuat dalam memahami kaidah-kaidah dalam masalah ini. Di antaranya adalah apa yang akan disebutkan oleh beliau. Faminha, di antaranya adalah qauluhu, di antara khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disebutkan oleh beliau Syekh Mansur ini, qauluhu, perkataan beliau, wan najisu minna tahirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wan najisu minna tahirun minhu sallallahu alaihi wasallam, yang najis dari kita maka suci dari beliau, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang najis dari kita? Darah, kotoran. Maka darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci, sehingga sebagian sahabat ada yang meminumnya. Kotoran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci, ya. Air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci. Apa yang najis dari kita, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci, tahirun. Ada sebagian sahabat yang meminum air kencingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min sairil anbiya'i Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan
semua yang najis dari kita itu suci dari Nabi dan juga dari para anbiya yang lain. Salawatullahi wasalamuhu alaihim ajmain. Wa yajuzu ay yustashfa bi baulihi wa damih. Dan boleh dijadikan obat dengan air kencing dan darah Nabi SAW. Nah mungkin orang yang qasirul faham, yang pemahamannya pendek dalam menyerapi kaidah-kaidah ini, mungkin khasais macam ini dianggap aneh, ketawa mungkin, mana air kencing kok diminum. Mungkin orang-orang yang mengingkari khasais Nabi SAW, atau orang-orang yang pendek pemahamannya dalam memahami khasais Nabi SAW itu mungkin merasa aneh dengan khasais Nabi, khasais macam ini. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasanya khasais itu boleh. Apa yang khasais pada Nabi SAW itu boleh, dan sudah kita yakini hal semacam itu, dan periwayatan hadis yang menerangkan tentang demikian itu boleh. Yang penting bukan maudhu. Dan hadis ini rawahu ad-Darqutni anna umma Aiman syaribat baulahu, bahwasanya Ummu Aiman pernah meminum air kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan, kalau begitu la talijun nara batnuki." Api tidak akan masuk ke dalam perutmu wahai Ummu Aiman. Ya, lakinnahu dhaif. Tapi hadis ini hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan pada Ummu Aiman la talijun nar batnuki, ini hadisnya hadis dhaif. Tapi ini bukan maudhu. Ini kan hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diriwayatkan karena termasuk fadailul a'mal. Mungkin ada orang yang menganggap bahwasanya ini berlebih-lebihan pada Rasulullah SAW. Wah, ini hadis. Ya, ini hadis. Bukan ini berlebih-lebihan pada Rasulullah SAW. Ini khasais. Khasaisun Nabi SAW. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari wa innama yakutun wa laysa bil hajari. Nabi SAW itu manusia, tapi seakan-akan sudah bukan kayak manusia biasa ya. Lihat tuh batu yakut, itu batu tapi seakan-akan bukan batu lagi karena berbeda dari batu-batu yang lain. Fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Kalau engkau mengungguli orang-orang yang lain, wa anta minhum, engkau adalah bagian dari mereka. Ada seorang yang memuji raja, kamu itu adalah manusia, tapi kamu itu mengungguli orang yang lain. Seakan-akan kamu bukan bagian dari mereka karena kamu punya keistimewaan. Bagaikan apa? Fa innal miska ba'du damil ghazali. Bagaikan misik, di mana misik itu darah. Ya, misik itu darah, tapi tidak sama dengan darah yang lain. Tidak sama misik dengan darah yang lain. Misik itu disimpan, tapi kalau darah yang lain dibuang. Gak ada artinya, gak ada nilainya. Tapi kalau misik walaupun darah ada nilainya. Ini darah. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW? Jadi orang yang tidak ngerti kaidah-kaidah macam ini mungkin menganggap aneh ketika baru pertama kali mendengar khosais Nabi SAW masuk ke telinga mereka. Menganggap aneh. Bahkan dia mungkin dengan tergesa-gesa menuduh orang lain yang meriwayatkan khosais ini, oh ini kufur, ini dhalal, ini syirik, ini terlalu memuji Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Walima rawahu Ibnu Hibban fi du'afa inna ghulaman hajaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa. Perhatikan, ini riwayatnya ada di Du'afa ya. Inna ulaman hajaman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada ulam yang membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min hijamatihi, setelah selesai berbekam, apa yang dilakukan oleh gulam tersebut? Syariba damahu. Si gulam tersebut meminum darah bekas bekaman tadi. Beliau si gulam ini meminum darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana tadi Ummu Aiman minum air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini gulamnya minum darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala waihak ma sana'ta biddam. Apa yang kamu lakukan dengan darah tersebut? Apa kata gulamnya? Qal, si gulam menjawab, ghayyabtuhu fi batni. Saya simpan di perut saya ya Rasul, artinya dia minum. Qala idza, pergilah sana, faqad ahrazta nafsaka minan nar. Ghayyabtahu fi batni. Idhab faqad ahrazta nafsaka minan nar. Pergilah karena engkau telah menjaga dirimu dari neraka. Subhanallah. Rahasianya apa? Kenapa kok bisa suci ya? Air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa suci? Darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa suci? Rahasianya di mana? Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar berkomentar. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa kana as-sirru fi dzalika ma sana'ahu al-malakani min ghaslihima jawfahu. Rahasianya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. Rahasianya adalah perbuatan dua malaikat yang mencuci perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi sebelumnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa minha, di antara khasais yang disebutkan oleh Syekh Mansur ya. Syekh Mansur ibn Yunus al-Bahuti dalam kitab Kashful Qina adalah perkataan beliau, walam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam fai'un. Di antara ucapan Syekh Mansur ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan. Fai ay dhillun. Jadi fai'un ini artinya dhillun. Dhillun bayangan. Fisyamsi wal qamari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai bayangan di bawah matahari dan bulan. Kenapa? Li'annahu nuraniyun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercahaya. Gimana lampu? Lampu ada cahayanya, ada bayangannya nggak ada. Gitu. Karena cahaya. Cahaya itu tidak mempunyai bayangan. Yang ada bayangan kalau dia tidak bercahaya. Ini dengan lampu ya. Gimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wadzillu nau'u zulmatin. Sedangkan bayangan adalah jenis kegelapan. Jadi seakan-akan bertolak belakang dengan kondisi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu bercahaya. Di mana hadis ini, khasais ini, dzakarahu Ibnu Aqilin wa ghairuhu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil dan juga imam yang lainnya. Apakah hadis ini kuat? Kata beliau, wa yashhadu lahu annahu sa'ala Allah ay yaj'ala fi jami'i a'dha'ihi wa jihatihi nuran. Dan yang menguatkan hal itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bayangan pada beliau,
yang menguatkan riwayat tersebut adalah permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan cahaya di seluruh anggota tubuh dan arah beliau, di mana di akhir hadisnya wa khutima biqaulihi, dengan sabda atau perkataan beliau waj'alni nura, doa yang dilantunkan oleh beliau waj'alni nuran wa kanatil ardu tajtazibu athqalahu lil akhbar, di mana di akhir doa beliau yang beliau lantunkan adalah waj'alni nura, ya Allah jadikan aku cahaya, jadikanlah aku cahaya. Wa kanatil ardu tajtazibu athqalahu lil akhbar. Dan tanah itu menelan kotoran-kotoran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat misalkan, maka langsung hilang itu, ditelan oleh bumi, ditelan oleh tanah. Di mana itu semua lil akhbar, karena banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu semua. Wa minha qauluhu, di antara perkataan Syekh Mansur adalah di minha ini rujuknya ke khasais ya, wa minal khasais, wa minha ay minal khasais, perkataan sahibu Kasyful Qina, al maqamul mahmud julusuhu sallallahu alaihi wasallam ala al-arsh wa an Abdullah ibn Salam ala al-kursi dzakarahuma al-Baghawi. Dan diantaranya adalah ucapan al-maqam al-mahmud adalah duduknya Nabi SAW di atas arsh. Dan dari Abdullah bin Salam berpendapat bukan di atas arsh tapi di atas kursi. Di mana dua riwayat atau dua pendapat tersebut disebutkan oleh al-Imam al-Baghawi. Wa minha qauluhu innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yatatha'ab. Dan diantaranya adalah ucapan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap, ya. Kalau kita mah sering menguap, sering menguap. Ya Rabbana, ya Rabbana. Jadi minimalnya orang-orang yang mengingkari atau yang tidak suka dengan khosais ini, ya minimalnya belajarlah agar pengetahuannya, wawasannya tambah banyak, ya. Wa minha qauluhu innahu sallallahu alaihi wasallam urida alaihi al-khalqu kulluhum min Adam ila man ba'dahu kama alima Adamu asma'a kulli syai'in. Di antara khasais yang disebutkan oleh beliau adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan seluruh makhluk dari Nabi Adam hingga sesudahnya. Itu diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin juga ketawa juga orang-orang yang tidak pernah ngaji khasais. Kama alima Adama asma'a kulli syai'in. Seperti halnya Nabi Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Maka begitu juga semua sesuatu dari semua makhluk, ya, dari Nabi Adam hingga sudah beliau diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis, karena ada hadis, ya, li hadisi ad-Dailami, ada hadis Imam ad-Dailami. Apa hadisnya? Muthilat liyad dunya bil ma'i wat tini. Kata beliau, dunia ini diperlihatkan kepadaku dengan air dan tanah. Fa'alimtul asya'a kullaha kama alima Adamul asma'a kullaha.
Maka dengan itu aku mengetahui segala sesuatu sebagaimana Nabi Adam alaihi wassalam, salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in, sebagaimana Nabi Adam mengetahui seluruh nama-nama. Wa 'urida alaihi ummatuhu bi asrihim hatta ra'ahum. Dan juga diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh umatnya hingga beliau melihat mereka. Ya Rab, ya Rab, unzur ilayya, unzur ilayna. Di hadis Tabarani, di mana hal tersebut dijelaskan dengan hadis Imam Tabarani, di mana bunyi hadisnya adalah uridat alayya ummatil barihata lada hadhil hujrati awwaluha wa akhiruha. Kata beliau, telah diperlihatkan kepadaku umatku semalam di sisi kamar ini, dari awal hingga yang akhir. Suwiru li bil ma'i wat tini hatta inni la a'rifu bil insani minhum min ahadikum bisahibih. Mereka, kata beliau, digambarkan kepadaku dengan air dan tanah hingga aku lebih mengenal seorang dari mereka daripada kalian mengenal teman kalian. Jadi satu persatu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk khosais Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jadi walaupun hadisnya misalkan tidak sahih, ya boleh, ini namanya khosais, tidak ada kaitannya dengan halal haram, tidak ada kaitannya dengan misalkan keimanan, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa 'urida 'alaihi aidan ma huwa kainun fi ummatihi hatta taquma as-sa'atu li hadithi Ahmad wa ghairihi. Dan juga diperlihatkan pula kepadanya apa yang akan terjadi pada umatnya hingga hari kiamat nanti. Terjadi ini, terjadi itu, misalkan hadis Ahmad wa ghairihi, ra'aitu ma talaqqa ummati ba'di wa safaka ba'duhum dima'a ba'din. Apa bunyi hadisnya? Ra'aitu ma talaqqa ummati ba'di, aku melihat apa yang dihadapi oleh umatku setelahku. Wa safaka ba'duhum dima'a ba'din, dan sebagian dari mereka menumpahkan darah sebagian yang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa minha qauluhu, di antara dari khasais yang disebutkan oleh beliau Syekh Mansur, wa ziyaratu qabrihi mustahabbatun lirrijali wan nisa. Jelaskan bahwasanya ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hal itu li'umumi ma rawa ad-Daraqutni 'an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan keumuman riwayat Imam ad-Daraqutni dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man hajja wa zara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. La ilaha illallah. Allahumma akrimna bidzalik ya Rabb. Kata Nabi, barang siapa berhaji dan menziarahi kuburku, datang ke makamku, kata Nabi, setelah aku wafat, maka seakan-akan ia berkunjung menziarahiku di masa hidupku.
Allahumma akrimna bidzalik ya Rabb. Semoga kita semua bisa berkunjung ke makam Nabi, berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madinati bi sihhatin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Intaha. Selesai kutipan dari 7 Kasyful Qina juz 4 halaman 30 sampai 34 ya. Kemudian apa komentar dari beliau musannif setelah beliau melukis, setelah beliau memaparkan khasais ini? Qal فهذه الخصائص التي ذكروها ونقلوها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لا دليل له أصلا. Maka khasais yang mereka sebutkan dan mereka nukil ini ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang dhaif, dan ada juga yang sama sekali tidak memiliki dalil. Fala adri madza yaqulu al-mu'taridu fi hadhihi al-khasa'is allati naqalaha kibarul a'immati min ahli sunnati wa lam ya'taridu 'alayha bi syai'in. Maka kata beliau, la adri, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari terhadap khasais ini yang telah dinukil oleh para imam besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka tidak mengingkarinya sedikit pun. Ya, lalu ada orang baru lahir kemarin menganggap, wah ini parah ini sesat, ini model, ini menyesatkan, tidak ada khasais macam ini. Antum siapa? Apakah antum lebih pintar dari orang-orang imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdahulu? Mereka tidak mengkritiki masalah ini, lalu Anda memberanikan diri melakukan itu. Apakah Anda lebih pintar dari mereka? La ilaha illallah. Wasallamuha watasamahu fi naqliha, di mana mereka menerima riwayat-riwayat tersebut dan bersikap toleran dalam meriwayatkannya, i'timadan ala qa'idati tasamuhi fi naqlil fadaili, berdasarkan kaidah toleransi dalam meriwayatkan keutamaan-keutamaan, khasais, manaqib, apalagi sirah dan yang lainnya, khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anna fi hadhihi al-khasais min al-aqwali ma law sami'ahu al-mu'taridu aw al-munkiru la hakama ala qailihi bima huwa a'zamu min al-kufr. Padahal dalam keistimewaan ini terdapat ucapan-ucapan yang kalau didengar oleh orang yang mengingkari atau yang menentang, niscaya dia akan menghukumi pengucapnya dengan vonis yang lebih besar daripada kekufuran. Ya. Tapi kalau kita sudah bekal dengan keimanan, ya, apapun akan menjadi ringan. Ya, apapun akan menjadi ringan. Lihat Isra wal Mi'raj. Ini luar biasa. Ini khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kalau tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, ya masuk dalam wilayah kekufuran nanti karena tidak percaya dengan Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Kata Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi, la. Misalkan dijawab la, tidak. Ya, sama saja dengan dusta kepada Allah, mendustakan Allah, mengingkari adanya itu di dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah. Wa aynama naqalnahu bijanibi man qala inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu Allahu yawmal qiyamati ala arsyih. Dan bagaimana dengan yang kami nukil ini dibandingkan dengan ucapan orang yang berkata sungguhnya Allah
akan mendudukkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arasnya pada hari kiamat nanti. Coba khosois yang kami sebutkan tadi dari Kashful Qina itu, apakah itu lebih ringan daripada yang mengatakan bahwasanya Allah akan mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arasnya kelak nanti di hari kiamat? Ini imam kalian loh. Nah, seakan-akan seperti itu. Siapa yang nukil ini? Kama naqalahul imam Asy-Syaikh Ibnul Qayyim an kibari a'immatis salafi fi kitabihil ma'ruf Bada'i'ul Fawaid bila burhanin wala dalilin min kitabin aw sunnatin sahihatin marfu'ah. Ini yang menukil khosois ini, yajlisuhullahu yaumal qiyamah ala arsyih, dinukil oleh Imam Asy-Syaikh Ibnul Qayyim yang kalian ikuti pendapatnya, di mana beliau menukilnya dari kibar a'immatis salaf fi kitabihil ma'ruf Bada'i'ul Fawaid. Beliau menukilnya dari para pembesar imam-imam salafus saleh, dinukil dalam kitabnya yang terkenal yang ma'ruf Bada'i'ul Fawaid. Beliau menyebutkannya bila burhan, tanpa ada pembuktian, tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, yang lain yang marfu. Apabila kalian mengingkari khosois yang ringan ini, lalu bagaimana dengan khosois yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim? Apakah itu lebih ringan atau ini yang lebih ringan? Wa aynama naqalnahu bijanibi man qala inna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujlisu. Wa aynama naqalnahu min al-khasaisi bijanibi ma jaa fi kashfil qina min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nurun wa annahu la dhilla lahu wa anna ma yakhruju minhu min al-gha'iti tabtali'uhu al-ardu fala yabqa syai'un minhu ala wajhi al-ard. Wa aynama naqalnahu min al-khasa'is, dan bagaimana dengan yang kami nukil dari keistimewaan dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam Kashful Qina min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nurun wa annahu la dhilla lah, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya dan beliau tidak memiliki bayangan. Wa anna ma yakhruju minhu min al-gha'id tabtali'uhu al-ardu fala yabqa syai'un minhu ala wajhi al-ard, dan bahwa apa yang keluar dari beliau berupa kotoran maka bumi akan menelannya dan tidak tersisa sedikit pun di permukaan bumi. Oh, berarti khosois yang dinukil oleh beliau khosois sebelumnya. Wa aynama naqalnahu min al-khasaisi bijanibi ma naqalahu Syekh Ibnu Taimiyah min al-khasais ka qawlihi inna ismahu sallallahu alaihi wasallam maktubun ala saqil arsh. Dan bagaimana dengan yang kami nukil dari keistimewaan dibandingkan dengan yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dari berbagai keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan beliau inna ismahu sallallahu alaihi wasallam maktubun ala saqil arsh, sungguhnya nama beliau, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis di kaki arsh, wa ala awraqil jannati wa asjariha, dan pada daun-daun surga pepohonannya, wa abwabiha pintu-pintunya, wa thimariha buah-buahannya, wa qibabiha kubah-kubahnya. Fa ainal mu'alliqun wal muhaqqiqun kaifa fatat alaihim hadhihi al-masail dun naqd wa tamhis. Maka di mana para pentahqiq dan para pemberi catatan mu'alliq, bagaimana perkara-perkara seperti ini bisa luput dari mereka tanpa dikritisi
tanpa diteliti. Wala yanfa'u sabilul hadfi wal idhafah alladhi yaf'aluhu al-ba'd fi kutub at-turath liyuwafiqan nassa ma fi hawahu. Tidak bermanfaat cara penghapusan dan penambahan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam kitab-kitab turas agar teksnya sesuai dengan hawa nafsunya. Fahiya jarimatun wa khiyanatun 'azimah tastahiqqul hadd bil qat'i. Itu adalah kejahatan dan pengkhianatan besar yang pantas dijatuhi hukuman potong tangan. لأن الواجب هو إثبات النص كما ورد مهما خالف رأي المحقق أو المعلق. Karena yang wajib adalah menetapkan teks sebagaimana adanya meskipun bertentangan dengan pendapat pentahqiq atau pemberi catatan. Kemudian kalau dia punya pendapat thumma liyaktub alaihi ma yasha mimma yuwafiqu ra'yahu wa fikrah. Lalu silahkan tulis apapun yang ia inginkan. Apapun yang kamu inginkan sesuai dengan pendapat dan pikirannya. Ya. Kalau nas ya jangan dirubah. Riwayatnya demikian, ya udah riwayatkan. Seperti apa adanya. Dan ini adalah cara ulama kita, ulama salafun saleh memang seperti itu. Jadi kalau misalkan kitabnya bunyinya seperti ini, ya, lalu dirubah, nah ini mana insafnya? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Tadi mana? Wa aina ma naqalna. Jadi khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah banyak ya. Wa aina ma naqalnahu min janibi ma qala inna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu Allah yaumil qiyamah ala arsyih. فهذه الخصائص التي ذكروها ونقلوها منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف منها ما لا دليل له أصلا فلا أدري ماذا يقول المعترف في هذه الخصائص التي نقالها كبار الأئمة. وإنما نقلناه من جانب من قال إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلسه الله يوم القيامة على العرش. وأينما نقلناه من الخصائص بجانب ما جاء في كشف الكناء. وأينما نقلناه من الخصائص بجانب ما نقله الشيخ ابن تيمية. Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau wa'ainama naqalnahu. Beliau sudah menukil khasais sebelumnya. Jadi maksud beliau, jadi apa yang kita nukil dari khasais itu tidak seberapa dengan khasais yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dan khasais yang kita nukil itu tidak seberapa dengan khasais yang ada di dalam Kasyful Qina. Ya. Mungkin tadi saya salah penyebutan di sini. Dan apalagi di sini? Khasais yang kita nukil, khasais yang kita nukil juga tidak seberapa dengan khasais yang dinukil Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Lalu kalian mengingkari khasais yang kita nukil. Lihat nih imam-imam kalian, ya, memaparkan beberapa khasais. Apakah kalian tidak malu? Nah, gitu. Jadi seakan-akan beliau ini marah di sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad.